Episode 2 Jujutsu Kaisen Season 3 Cooling Game Part 1 dibuka dengan Megumi yang baru saja mengunjungi kakaknya Sumiki Fushiguro. Dan Sukuna terlihat ada di tubuh Yuji walaupun sebentar. Balik lagi ke pertarungan antara Choso dan juga Naoya. Naoya yang menggunakan Projection Sorcery yang mana sangat mengandalkan speed, benar-benar terlihat mendominasi pertarungan. Choso bahkan sulit mengimbanginya dan tidak sempat menyerang balik karena dihajar terus-menerus. Melihat ketangguhan Choso, Naoya mengatakan siapa dia sebenarnya. Choso hanya menjawab kalau ia hanyalah seorang kakak dari 10 bersaudara. Naoya menjawab bukan itu yang ia tanya, melainkan mengenai teknik terkutuk Choso. Dan juga mengapa Choso begitu keras kepala. Naoya kembali menyerang Choso dengan tekniknya, namun kali ini Choso hanya terdiam, mencoba untuk berkonsentrasi dengan pergerakan Naoya. Namun begitu, meski kali ini berhasil bisa membaca pergerakan Naoya, tapi Naoya pun berhasil mengenai Choso, malah kali ini ia memakai sebilah pedang pendek, dan membuat Choso terluka kali ini. Melihat yang coba Choso perbuat tadi, ia menebak bahwa teknik yang Choso gunakan adalah aliran sisik merah, untuk meningkatkan penglihatan tajam Choso. Namun Naoya pun sudah mengantisipasi teknik Choso ini, terlebih karena Choso yang gak tumbang-tumbang dengan serangan pukulannya Naoya, makanya Naoya menggunakan sebilah pedang pendek tadi untuk melukai Choso. Naoya kemudian menantang Choso dengan mengatakan cobalah untuk menghentikan pendarahan sebanyak itu dan tetaplah bertahan. Pasti tidaklah sulit untuk orang yang memanipulasi darah untuk menghentikan pendarahan tadi. Choso mengatakan bahwa persiapan Naoya datang untuk bertarung sangatlah rapi. Naoya menanggapi sebenarnya penyihir Jujutsu yang membawa senjata itu memalukan guys, tapi Naoya akui ia tidak bisa menang dengan ketangguhan Choso jika tidak memakai senjata. Bahkan saudara-saudaranya pun membawa senjata, namun mereka dengan bangga mencela Toji. FYI, Naoya ini adalah pemujanya Toji guys. Choso pun menanyakan apakah Naoya membenci saudara-saudaranya. Naoya kemudian menjawab tentu saja ia benci, apa gunanya kakak yang lebih lemah dari adiknya. Choso menanggapi mungkin berkat saudaranya lah Naoya bisa jadi seperti sekarang. Tentu saja Naoya muak nih dengan jawaban Choso. Choso menambahkan baik buruknya seorang kakak tetaplah jadi teladan untuk adik-adiknya. Jika seorang kakak salah jalan, sebagai adik jangan ikut-ikutan. Tapi jika seorang kakak ada di jalan yang benar, maka adiknya harus ikut. Dan bagaimana jika kekuatan Naoya yang sekarang ini ada karena kakaknya lemah? Choso kemudian memberikan jawaban kenapa dia begitu keras kepala, karena Choso tidak punya teladan. Sambil bersiap kembali menyerang, Naoya yang sudah sadar dengan persiapan Choso untuk menyerang langsung menjauh. Choso menjelaskan bahwa selama ini ia selalu salah, namun ia harus tetap berada di depan adik-adiknya karena itulah ia kuat. Choso lalu menyerang Naoya dengan mengeluarkan begitu banyak darah sehingga terowongan tempat mereka bertarung itu pun banjir darah. Naoya sambil menghindari teknik Choso heran mengapa dengan pendarahan sebegitu parahnya tapi Choso masih hidup. Namun kecepatan Naoya pun dapat mengimbangi kecepatan darahnya Choso. Serangan Choso pun berhenti, namun kali ini kaki Naoya lah yang terasa berat dan rasanya sulit bergerak kali ini. Choso bersiap untuk serangan pamungkas, namun Naoya juga belum menyerah guys. Ia kembali menyerang dengan Projection Sorcery-nya, namun kali ini Choso menyerang Naoya dengan teknik originalnya, Supernova. Dan ya, Naoya pun kalah kali ini. Pada saat Choso ingin menghabisi Naoya, tiba-tiba Yuta datang dengan menggeret Yuji. Choso yang sadar dengan kehadiran Yuta pun malah langsung dihantam sama Yuta sampai pingsan. Yuta mendatangi Naoya yang sudah sekarat. Naoya yang harga dirinya tinggi pasti nggak terima dilihat begitu lemah di hadapan orang lain. Yuta lalu menawarkan pada Naoya untuk menyembuhkannya dengan kutukan pembaliknya, namun dengan syarat Naoya harus menyampaikan kalau Yuji sudah mati kepada para atasan. Selanjutnya kita diperlihatkan pada Yuji yang masih bayi, dan di sana ada bapaknya Yuji, Jin Itadori, yang sedang bersama dengan kakeknya. Rupanya rambut pink Yuji adalah warisan dari bapaknya guys. Kakeknya memperingati kepada anaknya tersebut walaupun ia ingin sekali memiliki seorang anak tapi jangan terlibat dengan wanita itu. Kakeknya mengingatkan kalau Kaori istri anaknya sudah mati. Namun tiba-tiba Kaori muncul dengan penampilan jahitan di kepalanya. Kalian pasti tahu itu ulah siapa. Yuji tersadar dan di sana ada Yuta. Yuji bingung kenapa dia masih hidup. Yuta yang sedari tadi terdiam akhirnya mengekspresikan kelegaannya melihat Yuji sudah sadar. Yuta lalu menjelaskan pada Yuji bahwa di bulan September, sebulan sebelum kejadian di Shibuya, Gojo langsung mendatangi Yuta di Afrika yang saat itu masih bersama Miguel. Gojo datang untuk meminta bantuan soal Yuji, jadi Yuta terpaksa berakting demi lancarnya misi. Nah kemudian flashback saat Gojo menemui Yuta. Saat itu Gojo kayaknya udah punya firasat buruk mengenai dirinya guys.
guys. Gojo bilang ia menitipkan anak kelas 1 dan anak kelas 2. Gojo menyebutkan Hakari, tapi khususnya Yuji, karena Yuji sama seperti Yuta pernah divonis mati. Untuk itu Yuta mengajukan diri sebagai Gojo eksekusi Yuji, tapi karena Yuta adalah murid Gojo, tentu saja para petinggi harus diyakinkan. Dan akhirnya Yuta pun sampai harus menggunakan sumpah pengikat untuk bisa dipercaya sama atasan. Dan kenapa Yuji bisa hidup lagi? Karena begitu Yuta menusuknya, Yuta langsung menggunakan kutukan pembalik saat jantungnya Yuji berhenti. Jadi ini adalah kedua kalinya Yuta memalsukan kematiannya. Yuji menanyakan pada Yuta kenapa ia melakukan hal ini. Yuta menjawab karena Yuji adalah orang yang disayangi sama orang yang Yuta sayangi juga, dalam hal ini Gojo. Yuta juga menceritakan pengalamannya dulu dan meyakinkan pada Yuji kalau semua kekacauan ini bukanlah salahnya karena kekuatan Sukuna bukanlah miliknya. Megumi tiba-tiba datang dan langsung menyuruh Yuji balik ke sekolah Jujutsu. Namun tentu saja Yuji nggak mau setelah dengan semua apa yang terjadi. Tapi alasan sebenarnya guys, karena Yuji ini nggak mau kembali ke sekolah Jujutsu karena memang dia nggak mau dekat lagi sama Megumi. Karena dia tahu apa yang sedang Sukuna rencanakan kepada Megumi. Kali ini Megumi langsung meminta tolong pada Yuji karena ternyata Kenjaku sudah punya rencana agar orang-orang Jujutsu saling berhadapan dalam cooling game dan Sumiki juga ikut terseret. Makanya dia minta tolong ke Yuji dengan kekuatannya. Yuji tentu saja nggak bisa menolak kali ini. Dan ya, dimulailah cooling game. Game ini ditetapkan selama 19 hari. Partisipan yang melanggar aturan akan dicabut teknik kutukannya. Memasuki penghalang berarti berpartisipasi dan tiap penyihir mendapatkan 5 poin sementara manusia 1 poin. Balik lagi ke Yuji yang tidak bisa menolak permintaan tolong Megumi lalu berpesan pada Yuta karena Sukuna punya rencana terhadap Megumi. Jadi jika tubuhnya kembali direbut oleh Sukuna lagi, ia meminta tolong pada Yuta untuk langsung menghabisinya tanpa ragu. Sekarang rencana mereka kali ini adalah kembali ke sekolah dengan bertemu Tengen untuk menanyakan bagaimana cara membuka segel prison room tempat Gojo dikurung dan juga mengetahui rencana sebenarnya dari Kenjaku. Yuta mengatakan bukan hal mudah untuk menemui Tengen karena ada 1000 pintu yang terus diacak dan pasti hanya ada satu yang terhubung ke tempat Tengen. Yuji kemudian sempat menanyakan Nobara pada Megumi, tapi tidak dijawab dengan pasti oleh Megumi. Tapi sepertinya Yuji sudah tahu seperti apa keadaan Nobara sekarang. Tiba-tiba Choso datang mencairkan ketegangan di sana dan langsung bilang kalau dia tahu ke tempatnya Tengen. Tentu saja Megumi yang belum pernah bertemu Choso kaget banget dong dengan adanya orang asing yang mendadak muncul. Choso kemudian menjelaskan kalau dulu mereka pernah ke SMA Jujutsu untuk mencuri jari Sukuna. Jadi mereka lakukan hal yang sama kali ini. Mereka kembali ke SMA Jujutsu dan menuju ke tempat persembunyian. Dan di sana Yuji bertemu lagi dengan Maki yang sudah mengubah penampilannya dan terdapat luka bakar di wajahnya karena ulah Jogo. Dan di sana juga ada Yuki Tsukumo. Reuni lagi deh Maki sama Yuta. Ternyata luka bakar Maki disembuhkan dengan kutukan pembalik juga guys. Tapi karena ini luka bakar jadi tetap ada bekasnya. Tapi itu juga berkat kekuatan pembatasan surgawi milik Maki. Itu kenapa Maki juga bisa bertahan hidup. Choso menjelaskan kalau mereka ingin sampai ke tempat Tengen maka mereka harus melewati dulu satu gudang tempat menyimpan senjata dan benda terkutuk, dan di sanalah jasad adik-adik Choso tersimpan. Jadi jika Choso bisa mendeteksi gudang tersebut maka ia bisa mendeteksi pintu masuk di mana tempat Tengen berada. Maki lalu menanyakan Choso itu siapa. Yuji menjawab anggap saja dia kakaknya. Choso senang banget dong karena sudah dianggap sebagai kakak oleh Yuji. Dan mereka pun pergi menuju ke salah satu pintu menuju tempat Tengen. Tidak sulit buat Choso untuk menemukannya. Mereka pun masuk dan melewati gudang tempat jasad saudara Choso ada di sana. Choso berjanji akan menjemput mereka kemudian. Mereka kemudian turun menggunakan lift dan langsung menuju tempat Tengen. Saat mereka menuju aula utama tempat Tengen berada, Yuji menyadari bahwa ada bekas darah. Nah, pasti kalian sadar itu bekas darah siapa? Seperti yang Yuki jelaskan kalau itu adalah kejadian 12 tahun lalu. Setelah mereka sampai di aula utama, aula itu kosong dan berwarna putih bersih. Tapi Yuki menjelaskan kalau mereka tepatnya ditolak karena Tengen menolak untuk ikut campur. Tapi rencana Yuki awalnya mengira setelah mata keenam ini disegel, mereka bisa berkomunikasi sama Tengen. Ternyata tidak semulus itu rencananya. Namun dalam hati Yuki menduga bahwa bukan Yuji dan kawan-kawanlah yang ditolak, tapi dirinya. Akhirnya mereka pun ingin kembali, tapi ternyata mereka sudah disambut sama Tengen sama.